Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebentar lagi ujian sekolah loh, mau sukses kan? Ayo belajar dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Kita akan membahas soal-soal IPA sebanyak 40 soal yang materinya dari kelas 4, 5, dan 6. Di video kali ini kita khusus membahas soal nomor 11 sampai 20. Sebelum belajar jangan lupa berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut tentang tumbuhan dan cara berkembangbiakannya. Yang ke-1, stroberi berkembang biak dengan umbi batang. 2, jahe berkembang biak dengan akar tinggal. 3, kentang berkembang biak dengan geragi. 4, lumut berkembang biak dengan spora. 5, bambu berkembang biak dengan tunas. Pertanyaannya, tumbuhan dan cara perkembangbiakannya yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D, yaitu yang nomor 2, 4, dan 5. Nomor 2 itu jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Selain jahe ada juga kunyit, lengkuas, temulawak, juga kencur. Yang nomor 4 lumut berkembang biak dengan spora. Selain itu jenis tanaman paku-pakuan juga berkembang biak dengan cara spora seperti suplir. Dan yang nomor 5 pohon bambu berkembang biak dengan tunas. Selain itu pisang dan cocor bebek juga berkembang biak dengan tunas. Untuk yang nomor 1 yaitu stroberi, seharusnya stroberi berkembang biak dengan stolon atau geragi, bukan dengan cara umbi batang. Yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, yaitu nomor 3. Selain kentang, ubi jalar, bengkuang, dan talas juga berkembang biak dengan umbi batang. Soal nomor 12. Perhatikan ciri-ciri pubertas berikut. 1. Tumbuh jakun. 2. Tumbuh rambut di ketiak. 3. Tumbuh kumis. 4. Pinggul membesar. 5. Suara melengking. Pertanyaannya, perubahan fisik yang dialami oleh remaja laki-laki saat pubertas ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 5, C, 1, 3, dan 4, D, 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah A. Tumbuh jakun, tumbuh rambut di ketiak, dan tumbuh kumis itu adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Sedangkan untuk pinggul membesar dan suara melengking itu adalah ciri-ciri pubertas untuk perempuan. Soal nomor 13. Lani menemukan beberapa hewan di kebun. Hewan-hewan yang ditemukan Lani antara lain 1. Kupu-kupu, 2. Lebah, 3. belalang, 4. katak, 5. jangkrik, 6. capung. Pertanyaannya, berdasarkan jenis metamorfosisnya, pernyataan yang benar mengenai pengelompokan hewan-hewan tersebut adalah A. Hewan 1, 2, dan 4 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan hewan 3, 5, dan 6 tidak sempurna. Yang B. Hewan 1, 3, dan 5 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan hewan 2, 4, dan 6 mengalami metamorfosis tidak sempurna. C. Hewan 2, 4, dan 6 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan hewan 1, 3, dan 5 mengalami metamorfosis tidak sempurna. D. Hewan 3, 5, dan 6 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan hewan 1, 2, dan 4 mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya adalah A.
Hewan 1, 2, dan 4 yaitu kupu-kupu, lebah, dan katak mengalami metamorfosis sempurna karena di setiap tahapan hidupnya mengalami perubahan bentuk. Ciri utamanya ada di tahapan kepompong atau pupa. Sedangkan hewan 3, 5, dan 6 yaitu belalang, capung, dan jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna karena perubahan bentuknya hanya di beberapa tahapan saja. Cirinya setelah telur menetas akan berubah menjadi individu baru yang sudah mirip dengan hewan dewasa yang disebut dengan hewan muda atau nimfa. Coba kalian perhatikan satu persatu. Ini metamorfosis kupu-kupu. Jika kalian amati, setiap tahapannya ini pasti mengalami perubahan bentuk. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi adalah di sini ada tahapan kepompong. Yang kedua adalah lebah. Dari telur sampai ke lebah dewasa selalu mengalami perubahan bentuk dan mengalami tahapan yang namanya kepompong. Ini metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis belalang. Setelah telur lalu menetas menjadi hewan muda yang sudah mirip dengan hewan dewasanya. Hewan muda ini dinamakan nimfa. Hewan dewasa dinamakan imago. Berikutnya katak. Ini katak mengalami 5 tahapan. Di 5 tahapannya ini selalu ada perubahan bentuk, mulai telur, berudu, berudu berkaki, katak muda, sampai katak dewasa. Lalu yang berikutnya adalah metamorfosis pada jangkrik. Dari telur menetas, nimfa sudah mirip dengan hewan dewasanya atau imago. Lalu yang terakhir kalian amati capung. Nah tadi capung kan termasuk metamorfosis tidak sempurna tuh. Nah setelah diamati ternyata dari telur langsung ini capungnya sudah mirip dengan hewan dewasanya. Ya, hewan muda namanya nimfa, hewan dewasa namanya imago. Soal nomor 14. Bu Susan akhir-akhir ini sering merasa pusing. Selain itu matanya sering berkunang-kunang saat berdiri setelah duduk cukup lama. Setelah memeriksakan kondisinya ke dokter, diketahui tekanan darah Bu Susan sebesar 80/60 mm Hg. Pola hidup sehat yang harus diterapkan Bu Susan agar kondisinya segera membaik adalah A. Menghindari asap rokok, B. Mengonsumsi obat pusing, C. Mandi 2 kali sehari, D. Istirahat yang cukup. Jawabannya adalah D. Istirahat yang cukup. Itulah pola hidup yang harus dilakukan oleh Bu Susan. Selain itu juga harus makan makanan yang bergizi seimbang. Perlu kalian ketahui tekanan darah orang dewasa dengan kondisi sehat itu sekitar 90/60 mm Hg hingga 120/80 mm Hg. Yang punya Bu Susan tadi adalah 80/60 mm Hg. Artinya tekanan darah Bu Susan di bawah normal. Soal nomor 15. Selain melalui rongga hidung, kita dapat bernafas melalui mulut. Namun, bernafas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut. Karena dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus. B. Debu dan mikroorganisme yang masuk ke hidung lebih sedikit. C. Mengurangi gejala timbulnya penyakit asma. D. Pengambilan oksigen di udara lebih mudah. Jawabannya adalah A. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus. Mari kita amati gambar ini. Rambut-rambut halus yang ada di hidung ini fungsinya untuk menyaring udara, sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh kita adalah udara bersih. Setelah dari hidung, udara masuk ke faring, laring, trakea, lalu bronkus. Bronkus adalah pangkal trakea yang bercabang 2. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang masuk ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang lagi yang di setiap ujungnya ada gelembung-gelembung yang disebut alveoli atau alveolus.
Di alveoli inilah terjadi pertukaran udara pernafasan antara oksigen dan karbon dioksida. Soal nomor 16. Perhatikan gambar rangka berikut. Pada gambar rangka ini ada dua rangka yang diberi tanda, yaitu dengan huruf X dan huruf Y. Pertanyaannya, fungsi bagian rangka yang ditunjuk oleh huruf X dan Y secara berturut-turut untuk melindungi organ: A. Mata dan jantung, B. Otak dan paru-paru, C. Otak dan usus halus, D. Paru-paru dan mata. Jawabannya adalah B. Otak dan paru-paru. Yang ditunjuk huruf X itu adalah rangka kepala untuk melindungi otak kita. Sedangkan yang ditunjuk huruf Y itu adalah rangka dada yang ada tulang rusuknya. Gunanya untuk melindungi paru-paru, hati, dan jantung. Soal nomor 17. Kita dianjurkan mengunyah makanan sebanyak 32 kali dalam setiap suapan. Anjuran tersebut berlaku baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ternyata anjuran tersebut sangat bermanfaat karena A. Mengoptimalkan produksi enzim petialin, B. Mengoptimalkan kerja lambung, C. Membuat makanan yang dikunyah terasa manis, D. Membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan. Jawabannya adalah B. Mengoptimalkan kerja lambung. Jadi tujuan mengunyah makanan sebanyak 32 kali dalam setiap suapan itu adalah untuk meringankan kerja lambung, sehingga lambung tetap sehat dan dapat bekerja sesuai fungsinya, yaitu mencerna makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba kalian perhatikan sistem pencernaan ini. Jadi pertama makanan masuk ke mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus, 12 jari, usus halus, usus besar, lalu yang terakhir adalah anus. Bisa kalian bayangkan jika kalian hanya mengunyah dalam satu kali suapan itu 3 atau 4 kali, maka makanan yang masuk ke lambung itu masih kasar. Jadi kerjanya lambung itu ekstra berat. Nah, jadi lambungnya nanti cepat rusak. Soal nomor 18. Edo melakukan percobaan seperti gambar berikut, yaitu mengembuskan nafas dari mulut tepat di depan cermin. Pertanyaannya, berdasarkan percobaan tersebut menunjukkan bahwa udara pernafasan mengandung A. Karbon dioksida, B. Garam mineral, C. Gas oksigen, D. Uap air. Jawabannya adalah D. Uap air. Jadi ketika kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen, yang kita hembuskan, yang kita keluarkan udara pernafasan yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, uap airnya itu bisa dibuktikan dengan cara kalian menghembuskan nafas di depan cermin. Maka warna cermin itu akan buram. Nah, ketika kalian setuh, maka tangan kalian akan basah. Nah, itu membuktikan bahwa udara pernafasan kita selain mengandung gas karbon dioksida juga ada uap air. Soal nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini tentang benda dan ciri-cirinya. Yang ada di kolom benda, 1 asap, 2 panci, 3 minyak tanah. Yang ada di kolom ciri-ciri ada A. Volume dan bentuk tetap, B. Volume dan bentuk berubah, C. Volume berubah dan bentuk tetap, D. Volume tetap dan bentuk berubah. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara benda dan ciri-cirinya adalah A. 1A, 2C, dan 3B. Yang B. 1C, 2A, dan 3D. Yang C. 1B, 2A, dan 3D. Yang D. 1D, 2A, dan 3C. Jawabannya adalah C.
1B, 2A, dan 3D. Jadi asap itu merupakan benda gas. Ciri-cirinya ada di huruf B, volume dan bentuk berubah. Yang kedua, panci itu adalah benda padat. Ciri-cirinya ada di huruf A, volume dan bentuk tetap. Kemudian minyak tanah ini adalah benda cair. Ciri-cirinya ada di kolom ciri-ciri yang D, yaitu volume tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Soal nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini tentang benda dan sifatnya. Dalam kolom benda ada 1 plastik, 2 kertas, 3 karet, 4 kayu, 5 besi. Sedangkan pada kolom sifat benda ada A tahan karat, B elastis, C tahan air, D mudah terbakar, dan E menyerap air. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara benda dengan sifatnya ditunjukkan oleh A 1C dan 2B, B 1C dan 3B, yang C 2A dan 4B, D 3C dan 5E. Jawabannya adalah B. Jadi plastik itu sifatnya tahan air, karet sifatnya elastis. Harusnya kertas itu sifatnya menyerap air, kayu itu mudah terbakar, dan besi tahan karat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.